kami melakukan lawatan ke Jawa Timur. Ternyata Pak Kabid dan Pak Kepala Dinas waktu itu bisa menyertai, tapi hanya di sesi seremoni saja, tidak bisa dari awal sampai akhir. Nah ini apalagi Pak Kabid dengan semangatnya mencatat semua apa yang dilihat, didengar, ini diteraba dan diterapkan beliau, dan saya yakin tidak lama pasti juga akan merupakan pemantik untuk kita semuanya, teman-teman yang ada di sini. Yang minimal kita jangan berada di zona ya, bahwasanya ternyata yang menyelamatkan kita semuanya itu adalah double, ataupun kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Tadi beliau dengan Niko, apapun kurikulumnya itu tidak ada masalah. Yang penting pelaksana lapangan dan bisa cepat menyesuaikan. Bapak Ibu masih mengingat ketika di era 90-an handphone ini yang paling populer itu adalah merek Nokia dan Siemens waktu itu. Siemens ya. Nah, sekarang di mana itu Nokia dan Siemens? Hilang. Apakah itu barang yang jelek? Enggak, barangnya bagus. Siemens juga bagus dari Siemens. Tapi kenapa kok sekarang hilang? Kalah dengan merek-merek Oppo, Vivo yang dari Cina. Karena ternyata Nokia dan Siemens itu tidak adaptable, tidak mau berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan yang sekarang eranya adalah yang Android, mereka tidak mau berubah. Apa seperti ketika kita berada di dunia fotografi, dulu kita tahun 90-an, 80-an itu yang namanya Kodak, yang namanya Canon itu nomor 1. Sekarang itu hilang semuanya, kalah dengan handphone, dengan Android, dengan iPhone. Maka mari kita sama-sama berbenah untuk siap apapun kebijakannya, apapun yang diputuskan Pak Kabid, siapa kita harus siap mengikuti. Kalau perlu, kalau sudah tidak ada perubahan, Pak, ini sudah lama tidak berubah, Pak. Boleh berubah, tidak berubah apa? Itu yang kami lakukan. Karena terus terang, ketika kita teriak sebesar apapun, sekencang apapun, Bapak Ibu, teman-teman juga 3S, kita adalah pelaksana lapangan. Jadi suara kita tidak akan terlalu akan merubah kebijakan yang ada di. Maka seyogianya adalah kita melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Dinas Pendidikan ataupun Kementerian, dan kita berusaha melaksanakan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, semaksimal mungkin. Ketika satuan pendidikan ataupun sekolah yang kita naungi bersama ternyata bisa membuat prestasi yang unik ataupun unggul di sisi nasional, disitulah pasti Dinas Pendidikan ataupun Kementerian akan melihat praktik baik yang kita lakukan akan menjadi barometer pendidikan nasional. Kami yakin itu. Maka ketika kita berharap sekolah kita unggul, maka yuk kita buat diri kita unggul, kita buat teman-teman bapak ibu guru kita unggul, dan baru kita tularkan kepada kita. Ini bapak ibu teman-teman, Pak Kabid, semangat untuk kami, belajar kami juga dari teman-teman semuanya yang ada di Sintang ini. Dan terus terang, apa yang kami tayangkan ini sebenarnya apa yang kita lihat tadi Bapak Ibu semuanya. Tidak ada yang baik. Kami pun mungkin sama. Kita berdiri itu di tanggal 1 Agustus 67 ini yang diakui oleh beliau sendiri pada saat pertama Pak Presiden. Tapi secara piagamnya kita berdiri di tahun 66. Sehingga tahun ini 2026 ini kami masuk di usia pensiun Bapak Ibu. Tanggal 1 Agustus besok itu usianya sampai itu sudah 60 tahun. Kalau usia sarjana sudah pensiun. Kalau usia sekolah itu masa jayanya harapannya kami. Dan tidak boleh berada di masa puncaknya sekolah. Kami sudah masuk. Kami Pak Agung kalau bilang kepada teman-teman, sampai ini bukan menjadi puncak prestasinya. Sekarang baru stepnya kita berkembang. Jangan sampai merasa tahun ini kalau sekarang kita berada di puncak jaya. Kalau sudah merasa seperti itu, maka tahun depan turun, pasti akan anjlok. Pasti akan anjlok. Dan apapun yang ada di sekolah ini, pasti kalau ada tamu yang datang, pasti kita tunjukkan. Tidak pernah kita tutup-tutupi. Termasuk tadi, ekstrakurikuler pun panjangan mau ngambil brosurnya langsung. Termasuk harga daftarnya, silahkan untuk diimitasi atau diadaptabel atau ditiru, monggo boleh. Tapi kami jamin, kami garansi tahun 2027 nanti teman-teman Sintang datang ke SD Mulia Sapet,
insya Allah pasti ada perubahan. Alhamdulillah teman-teman setiap tahun untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Ini yang kami lakukan. Kenapa? Karena ternyata demografinya menunjukkan berbeda. Di Jogja ini setiap tahun ini angka pertumbuhan penduduk ini kira-kira naik atau turun? Dari 2019 kalau kita lihat di jumlah siswa taman kanak-kanak 87.500, kemudian 2020 kan menjadi 81.000, turun hampir 6.000 anak dalam 1 tahun. Kemudian turun lagi 2.000 anak di tahun 2021 menjadi 79.000. Kemudian di tahun 2022 ini sedikit naik ya Bapak Ibu karena Covid ya. Tapi kurang tahu korelasi antara Covid dengan pertambahan itu seperti apa. Mungkin Pak Jenderal semuanya bisa menerjemahkan karena work from home ya, sehingga kerjaan yang lain bisa dilakukan sehingga jumlah populasi penduduk di Jakarta sedikit naik. Tapi di tahun 2023 kembali turun. Padahal ini yang dari Gunung Kidul harusnya masih ingat jumlah populasi turun, tapi jumlah sekolah di kota Yogyakarta dan di DIY itu tidak turun, tapi bertambah. Dan Pak Wali Kota kami, Pak Hasto itu sudah mengikrarkan dari beliau menjadi Bupati Kulon Progo waktu itu sampai sekarang menjadi Wali Kota Kota Bidara. Beliau adalah tidak akan mau yang namanya regrouping sekolah negeri. Jadi negeri nggak boleh regrouping. Semuanya harus sudah bertahan. Yang swasta naik, tambah, negerinya sendiri tetap tidak boleh regrouping, tapi jumlah yang sekolah turun. Maka tidak yang kualitas layanan harus ditingkatkan kalau mau sekolah itu ada peminatnya. Di sini data menunjukkan seperti itu. Maka data ini selalu kami sampaikan kepada teman-teman. Yuk jangan puas dengan apa yang ada, selalu bikin inovasi. Mungkin itu ceramah pagi kami Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang mau dikonfirmasi tadi selama kita jalan-jalan, ditanyakan atau